hari akan melakukan kombel ya, melakukan kombel yang keberapa Pak? 4 ya? 7 Pak ya? Yang ke-7. Nah pada hari ini ada 2 pematerinya, yaitu Bu Yayu dan Bu Yesi ya. Jadi mohon kesediaan kita semuanya untuk menyimak informasi yang akan disampaikan atau pembelajaran yang akan disampaikan oleh kedua pemateri kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan sama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada Bu Yayu dulu ya, Bu Yayu untuk menyampaikan materinya ya. Ubur-ubur ikan lele, diperhatikan deh ya. Kalau mau sehat minum susu supaya dapat ilmu ya. Itu saja mungkin ya, silakan Bu Yayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator Bapak Hairudin atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan Bapak Ibu Guru dan juga staf tata usaha, saya di sini menyampaikan beberapa yang sudah saya dapatkan waktu pendidikan guru penggerak kemarin, dan tentunya pasti Bapak Ibu semua juga sebenarnya sudah mempelajari materi ini. Ada yang dari PPG, kemudian ada juga yang di kemarin Bu Des itu pasti ada juga kan materi ini, ada yang dari PPG Praja juga. Jadi sebenarnya materi ini pasti sudah Bapak Ibu ketahui, cuman sedikit mengulang aja. Jadi nanti mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, tolong dikasih tahu saja. PSE, pembelajaran sosial emosional. Kita sebagai guru tentunya mempunyai banyak tugas-tugas di dalam pekerjaan kita. Selain mengajar, tentunya barangkali ya kebanyakan juga dari kita semuanya merangkap mempunyai tugas tambahan. Ada yang jadi kurikulum, kesiswaan, kemudian wali kelas, dan tugas tambahan yang lainnya. Selain mengajar, kita juga harus membuat administrasi mengajar. Jadi dengan banyaknya pekerjaan tersebut, kita kemungkinan tidak bisa fokus untuk menyelesaikan dari semua pekerjaan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pembelajaran sosial emosional ini. Layaknya kita sebagai guru, maka murid pun juga mengalami hal yang sama. Mereka dituntut juga dari selain dari tugas-tugas yang ada di sekolah, mereka juga di dalam lingkungan rumahnya, kemudian keluarganya, dan juga di masyarakatnya tentunya juga ada tugas-tugas yang harus mereka laksanakan. Oleh karena itu sangat penting pembelajaran sosial emosional untuk bisa kita tetap survive, tetap bisa bertahan dengan segala aktivitas kita yang padat. Jadi bisa terhindar dari yang namanya stres atau tidak bisa memecahkan masalah. Definisi PSE sendiri adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Jadi dalam hal ini, baik anak maupun orang dewasa dapat memahami emosi mereka, merasakan sepenuhnya emosi tersebut, dan bisa membangun hubungan positif dengan orang lain.
kalau selama ini kita sebagai guru, orang tua juga menilai anak-anak itu berhasil hanya dilihat dari nilai akademiknya saja. Padahal sosial emosional itu juga sangat perlu untuk survive-nya mereka, ketahanan mereka dalam menghadapi segala hal yang akan terjadi di masa depan. Jadi sebenarnya PSE sangat penting untuk dipelajari dan bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengimplementasikan PSE ini kepada peserta didik kita semua. Nah, pentingnya penerapan PSE di kelas yang pertama untuk meningkatkan prestasi akademik peserta didik. Jadi di sini tentunya dengan pengelolaan emosi yang baik, maka siswa akan lebih fokus belajar dan sehingga bisa meningkatkan prestasi akademiknya. Kemudian kepercayaan dirinya juga akan meningkat, kesadaran dirinya juga, kemudian bisa melatih rasa empati peserta didik kepada orang lain di sekitarnya. Jadi dia tidak akan mudah menjudge atau mengganggu temannya. Misalnya ada yang terkena musibah atau dan lainnya, mereka bisa merasakan atau memberi empati kepada temannya. Kemudian untuk melatih cara bergaul dan berhubungan yang baik dengan orang lain. Di sini bisa menghindari dari yang namanya bully, kemudian adanya kenakalan-kenakalan remaja. Kemudian untuk mengelola emosi dan depresi supaya tekanan emosional pada peserta didik dapat dikurangi. Yang kita semua tahu di masa-masa di SMP ini adalah masa remaja, siswa-siswa kita semua di mana emosinya sangat tinggi. Nah, kompetensi PSE sendiri, kompetensi pembelajaran sosial emosional ini terdiri dari 5 aspek. Yang pertama kesadaran diri, kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dengan kita mempelajari PSE ini diharapkan akan muncul 5 kompetensi PSE ini. Jadi dari kita bisa implementasi PSE diharapkan akan muncul kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini tidak hanya untuk anak murid, tapi untuk kita juga sebagai guru. Kesadaran diri artinya di sini kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Di sini berarti paham akan dirinya, kemudian nilai-nilainya apa yang ada di dirinya sehingga dia mempengaruhi perilakunya sehari-hari. Kemudian manajemen diri, ini kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Di sini bagaimana cara mengelola emosi sehingga bisa tetap pada perilaku yang baik. Kemudian kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami sudut pandang, mendapat berempati dengan orang lain termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Di sini kesadaran untuk memandang sesuatu hal tidak hanya dari sudut pandang diri sendiri, tapi dari sudut pandang orang lain juga. Yang keempat, keterampilan berelasi. Ini kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Ini berarti keterampilan berhubungan atau bekerja sama dengan temannya atau dengan orang lain. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Ini bagaimana bisa mengambil keputusan
yang bertanggung jawab. Jadi dia memutuskan sesuatu dan berani mengambil dan berani bertanggung jawab atas resiko yang terjadi dari pengambilan keputusan tersebut. Nah, ini adalah beberapa implementasi atau penguatan kompetensi sosial emosional untuk peserta didik. Ini yang bisa kita lakukan kepada peserta didik. Yang pertama, pengajaran eksplisit melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Artinya pengajaran yang jelas, yang terstruktur. Ini terlihat dari adanya kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang kedua, integrasinya dalam praktek mengajar guru. Jadi di dalam praktek mengajar kita tetap harus mengintegrasikan atau memasukkan KSE di dalamnya. Yang ketiga, kurikulum akademik dengan menyusun pembelajaran, strategi pembelajaran maupun produk pembelajaran. Ini adanya kurikulum yang di dalamnya tersusun strategi pembelajaran maupun produk pembelajaran. Yang keempat, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah dan nilai-nilai kebajikan. Ini implementasi yang dapat kita lakukan kepada peserta didik untuk penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional. Sedangkan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, ini perlu adanya keteladanan, kemudian proses belajar dan juga kolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah. Itu beberapa implementasi untuk KSE bagi murid dan juga untuk pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kemudian untuk yang selanjutnya, ini adalah contohnya, ini hasil dari tugas saya waktu sedang pendidikan. Saya merangkum atau membuat contoh yang selama ini ada di sekolah saya buat. Jadi sebenarnya dalam pembelajaran kita sebenarnya sudah tercantum PSE di dalamnya ya. Cuman kita tidak menuliskannya secara tersurat. Tapi di dalam modul ajar atau seperti itu sebenarnya sudah ada, sudah tersirat, hanya saja tidak tertulis. Nah, ini kesadaran diri untuk implementasi penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Dalam hal ini terciptanya suasana kelas yang aman, nyaman, dan positif. Di sini kegiatannya yang bisa kita lakukan, guru mempersilahkan murid untuk berdoa sebelum belajar. Berarti ini ada di pendahuluan ya biasanya ya. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar kegiatan belajar hari ini berjalan dengan lancar, selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Yang kedua, contohnya guru mengingatkan keyakinan kelas anak-anak agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ingat selalu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati untuk dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Contoh yang ketiga, guru menanyakan perasaan siswa. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Silakan tempelkan nama kalian di papan emosi. Ini beberapa contoh. Bisa juga di sini untuk KSE yang dikembangkan kesadaran diri, bisa juga misalnya langsung menanyakan perasaannya bagaimana, misalnya senang, sedih, alasannya apa, atau membuat papan emosi seperti yang sudah saya buat di kelas 8A. Itu ada papan emosi. Itu sebenarnya Bapak Ibu guru misalnya di jam pertama boleh menggunakan papan emosi itu tersebut, tinggal ditanya aja apa perasaannya hari ini, bisa, karena sudah disediakan di kelas. Ini bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri ya, diantaranya untuk pengembangan kompetensi ini. Ini hanya contoh saja. Dan yang contoh ini saya ambil dari kegiatan saya sehari-hari saat mengajar. Yang kedua, manajemen diri. Ini diimplementasikan di integrasi praktek mengajar guru dan kurikulum. Ini terbentuknya pembelajaran yang tertib dan kondusif. Di pembukaan misalnya
Anak-anak siapa yang berani memimpin ice breaking di depan kelas? Silahkan yang berani untuk maju ke depan. Atau di kegiatan inti bisa misalnya ada kelasnya kurang kondusif, ada anak yang ribut atau ngobrol, kita bisa mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat, disesuaikan dengan kondisi kelas kita sebagaimana keyakinan kelasnya yang sudah dibuat. Kemudian di dalam penutup juga bisa dengan melaksanakan refleksi ya, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian, apa hal yang menarik, apa yang sudah didapatkan, kemudian apa kekurangan dari pembelajaran kita hari ini. Itu manajemen diri, jadi dia tujuannya adalah bagaimana dia mengetahui apa-apa yang di dalam dirinya, termasuk emosinya itu bagaimana. Kemudian kesadaran sosial, contoh diintegrasikan di praktek mengajar. Ini bisa dengan pembagian kelompok, kita semuanya sudah melaksanakan pembagian kelompok ya, sering ya. Kemudian di dalamnya diingatkan tugas-tugasnya apa dikerjakan dengan secara bersama-sama, kemudian bagaimana mereka menyelesaikan tugas itu dengan tepat waktu. Kemudian keterampilan berelasi, ini juga sama, masih diintegrasikan di praktek mengajar. Di sini guru meminta murid untuk memecahkan masalah bersama kelompoknya masing-masing dan mempresentasikan di depan kelas. Jadi setelah berdiskusi menyelesaikan LKPD, kemudian mereka saling bertukar informasi, kemudian untuk dipresentasikan di depan kelas. Ini juga untuk meningkatkan keterampilan berelasi atau berhubungan dengan temannya sesama teman satu kelompok maupun dalam satu kelas. Kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, penciptaan iklim kelas dan budaya positif. Contohnya segitiga restitusi. Guru meminta murid yang melanggar keyakinan kelas untuk melakukan segitiga restitusi. Seperti yang sudah kita pelajari dulu ya, menggunakan segitiga restitusi. Tapi walaupun sekarang pelaksanaannya kembali lagi ke awalnya, karena memang mungkin tergantung dari kondisi sekolah juga ya. Jadi agak sulit, dan ini adalah contoh-contoh waktu saya pendidikan kemarin. Dan untuk pelaksanaannya sendiri, saya awal-awal aja kesini-sininya memang tidak melaksanakan segitiga restitusi, karena ya begitulah. Mungkin Bapak Ibu semua juga pernah kan, dan ada hasilnya, mungkin udah sih ada hasilnya. Jadi mungkin mandek, entahlah siapa yang salah, nggak tahu. Nah, untuk selanjutnya ini contoh ide penguatan KSE untuk PTK pendidik dan tenaga pendidikan. Yang pertama, menjadi teladan. Di sini yang dikembangkan semua aspeknya, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini guru menunjukkan sikap profesionalisme dengan disiplin hadir tepat waktu. Kemudian guru aktif dalam kegiatan yang ada di sekolah, guru aktif dalam komunitas belajar di sekolah. Menjadi teladan yang pertama. Yang kedua, mengikuti proses belajar. Guru mengikuti diklat webinar, pelatihan, kemudian aktif berkolaborasi dalam komunitas MGMB, dan juga mengikuti pelatihan PMM. Sekarang mungkin sudah tidak ada ya, ada masih PMM pelatihannya? Masih ya. Kemudian yang terakhir, kolaborasi. Jadi berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam kegiatan sekolah, pembelajaran proyek, dan ekstrakurikuler. Ini untuk kolaborasi. Kalau untuk ini semuanya insya Allah yang untuk pendidik dan tenaga pendidikan sudah kita laksanakan semuanya ya. Insya Allah sudah belajar bersama, sudah berkolaborasi, dan sudah masing-masing sudah menjadi teladan untuk rekan yang lainnya.
Mungkin sampai di sini saja paparan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahannya. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Ya, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Bu Yayu. Tepuk tangan dulu. Yang ngantuk jadi nggak ngantuk ya. Singkat tapi padat ya. Jadi implementasi dari pembelajaran sosial emosional itu terhadap siswa, guru, tenaga pendidikan. Ya, itu gamblang sekali. Cuma tadi memang ada keluhan. Sudah dilaksanakan di awal, kesini-sininya ya kurang. Sama dengan tadinya awal-awal kita diskusi kelompoknya, aku sekarang ada susah. Ya, itu mungkin kondisi sekolah yang mungkin kita harus mencari bagaimana nih formatnya. Jadi itu tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Ayu menginspirasi kita semua, yang paling enggaknya menambah ya wawasan keilmuan kita, walaupun memang kita sudah tahu juga. Jadi yang namanya kuliah, ceramah apa kadang-kadang memang tahu, tapi begitu disampaikan jadi teringat lagi kita. Mudah-mudahan materi ini ya menjadi ya pembuka kita untuk kembali dapat melaksanakan tugas kita, implementasi tadi itu ya bagi seorang guru dari pembelajaran sosial emosional tadi. Ya Bapak Ibu semuanya, dari penjelasan tadi kira-kira mungkin ada yang ingin didiskusikan ya, atau mungkin kendala-kendala yang didapatkan ketika kita di depan siswa dan lain sebagainya. Moga diberi kesempatan untuk menanggapi dulu. Ya boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat tadi. Terima kasih. Ini terkait PSE ya, ada yang mau ditanyakan. Tadi kan di penerapan PSE yang poin ke-6 itu ya, untuk mengelola emosi dan depresi supaya tekanan emosional pada peserta didik dapat dikurangi. Ini terkait tentang depresi ya, tekanan, ini tingkat stres kayaknya ya. Nah, tingkat stresnya ini seperti apa? Terus yang kedua itu ketika kita berada di dalam kelas, itu ada perbedaan kejadian sikap anak ketika pagi dibanding dengan siang. Emosional pagi kayaknya lebih enak deh, apa-apa serba nyambung ya, kita memberikan pembelajaran juga terasa mudah. Tapi kalau kita ke bagian jam siang, jam 1, jam 2, jam 3 itu luar biasa ya, kelihatan nampak gelisahnya anak, tidak bisa diem, bahkan ada yang berusaha duduk tegak tapi matanya merem. Ada juga yang emosinya seperti keluar, yang meluap-luap, Bu Yayu. Jadi kelihatan banget itu bertentangan banget, tapi mereka mau mengikuti ya. Nah itu dengan kondisi seperti itu, solusinya apa yang harus kita lakukan yang terbaik? Ya untuk tujuannya ini nomor 6 ya, setidaknya mengurangi tingkat depresi peserta didik kita. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Haji, Pak Kurikulum sudah bertanya tentang penerapan PSE poin 6, masalah emosi, biaya depresi. Ya seperti apa tadi, ada perbedaan antara pagi dan siang, khususnya jam terakhir. Kita ngajar beri salam, doa, kayak gitu ya. Itu pengalaman kita masing-masing, khususnya yang kelas jam-jam terakhir. Kira-kira nih dari guru penggerak, ya ada nggak kiat untuk mengatasi ini? Monggo. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Haji, izin untuk menjawab.
Kemudian tadi kata Bapak dari guru penggerak, saya rasa enggak juga sih, nanti teman-teman juga bisa menambahkan jawabannya, ikut menjawab juga. Ada perbedaan emosional di pagi hari dan siang hari. Memang saya juga merasakan sendiri, kalau pagi anak-anak masih lebih semangat, kemudian lebih fokus. Kalau siang memang kadang kita baru masuk aja anak sudah mau pulang, seperti itu kan. Memang sudah berbeda, mungkin sudah lelah anaknya juga. Jadi di sini mungkin diperlukan adanya, kembali lagi kepada strategi mengajarnya. Kalau di awal selalu di awal pembelajaran pasti di modul ajar kita ada yang namanya mempersiapkan psikis dan fisik peserta didik. Jadi menurut saya walaupun di siang hari itu tetap perlu dilakukan, misalnya bisa dengan ice breaking, dengan juga strategi pembelajaran yang lebih menarik, bisa dengan bermacam model pembelajaran. Nanti yang akan disampaikan oleh Bu Yesi mungkin akan menjadi bisa menjadi referensi model pembelajaran. Nah, kemudian untuk terkait yang depresi, seperti kita ketahui mungkin tidak hanya dari tekanan dari sekolah aja, sebenarnya anak-anak di sini seperti yang sudah kita lihat, ada yang sampai memotong-motong ini gitu ya, menggaris-garisi dengan cutter itu ya. Mungkin tekanannya menurut saya tekanannya lebih banyak di luar rumah atau di keluarganya. Nah, oleh karena itu sebenarnya peran kita sebagai guru juga di situ perlu juga bagaimana anak-anak itu dikelola emosinya, kemudian untuk hal-hal yang mengarah ke depresi seperti itu dengan di sekolah ataupun di rumah juga sebenarnya diberikan perhatian yang lebih ya, bisa tadi makanya adanya adanya di kesadaran diri, kemudian manajemen diri, berarti terutama ini di hal manajemen dirinya. Di sini sebagai guru mungkin bisa dengan berbagai kegiatan, ada di kokurikuler atau ekstrakurikuler, dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Jadi anak itu tidak memikirkan hal-hal di luar yang seharusnya. Mungkin itu Pak Haji dari saya. Dari Bapak Ibu yang lain dipersilakan. Ya, tuh tadi Pak Haji jawabannya di strategi rupanya. Strategi mengajar salah satunya itu. Kalau untuk urusan psikologi ada nih ahlinya, mungkin ada yang ditambahkan Pak Alf. Terima kasih kepada Pak Haji HR sebagai moderator. Mungkin izin sedikit menambahkan saja terkait jawaban dari Bu Yayu ya, dan dengan pertanyaan dari Pak Haji Bad. Saya yakin semua guru di sini itu secara strategi sudah sangat bagus. Saya yakin karena mungkin selain saya, Pak Dandi dan PMO sudah Bapak Ibu guru sudah mengajar bertahun-tahun, artinya sudah di-refresh ulang. Tapi mungkin kaitannya dengan tadi emosional, Pak Haji Bad izin, kadang kita juga sebagai guru bukan hanya fokus kepada strategi, tapi juga tadi emosional antara guru dengan siswa itu sendiri. Artinya bukan hanya tentang bagusnya strategi, tapi seberapa dekat guru ini dengan siswa juga menurut saya penting. Karena kalau misalkan guru itu dekat dengan siswa, artinya ada ikatan emosional, sehingga
siswa itu merasa nyaman mengikuti pembelajaran seperti itu Pak Haji. Jadi ya memang itu mungkin akan menjadi lebih berat ataupun menjadi lebih susah, tapi itu mungkin menjadi tambahan kita untuk bisa menarik perhatian siswa. Menurut saya salah satunya ya tambahan tadi selain strategi juga harus ada kedekatan emosional. Artinya kita ke siswa itu bukan cuma ketika jam ngajar saja gitu tuh, tapi waktu-waktu luang juga kita bisa membangun kedekatan sehingga ketika kita masuk ke kelas untuk mengajar sudah ada hubungan emosional antara kita dengan anak-anak, sehingga diharapkan dengan seperti itu anak-anak merasa nyaman dan merasa seru gitu tuh untuk mengikuti kegiatan pembelajaran oleh guru tersebut. Mungkin itu ya sedikit tambahannya dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru. Jawaban Bu Yayu dengan Pak Al sudah cukup baik, sangat baik. Ya, sedikit nambahi, intinya sama. Jadi guru itu masuk kelas itu antara jam pertama, kedua, ketiga, dan jam terakhir itu pasti berbeda. Kalau perlu guru itu harus semakin banyak model pembelajaran. Ini cocoknya kalau jam pertama model apa saja insya Allah bagus dan murid ngerti. Tapi jam terakhir susah. Makanya bisa-bisanya guru aja untuk mencari model. Kalau model pembelajaran itu yang saya alami, saya tidak letterlock dengan yang ada di buku. Tidak di buku bicaranya seperti itu modelnya. Kalau saya karena ngajarnya lebih lama ya, pengalaman itu berbeda-beda. Jadi yang penting hari jam-jam terakhir itu ya mungkin ngantuk apa ya, itu dibuat supaya murid itu lebih senang gitu. Kalau senang otomatis memperhatikan. Jadi kedekatan murid dengan guru itu pelajarannya itu awalnya hubungan antara guru dan murid. Kalau murid itu sama gurunya sudah benci, itu asal ada guru tersebut pasti kabur gitu. Makanya kalau bisa ya emosional tadi, kalau bisa guru itu dekat dengan murid. Pengalaman saya, tapi dulu dengan sekarang berbeda. Dulu ngajar sampai jam 1, itu kalau sore itu murid pada datang ke rumah gitu, ngobrol kalau itu, jadi murid itu seperti teman. Tapi kalau sekarang ya susah, nanti disangkanya senang sama muridnya gitu. Kadang-kadang guru itu kalau sore ngajak ke daerah-daerah itu dulu gitu ya. Tapi kalau sekarang juga sudah beda lagi karena sudah zamannya zaman apa itu medsos ya. Bisa aja difoto atau direkam dikirim ke media sosial, seorang guru datang ke rumah murid. Kalau dulu itu biasa. Bahkan kalau apa itu hari-hari besar seperti mulutan, terus apa tadi bikin kue itu kan di rumah kan ya, datang ke sekolah. Karena Pak Guru itu tinggalnya di sekolah. Kalau sekarang gurunya tinggal di sekolah kan nggak ada ya. Itu bawa kue, malam bawa apa gitu ya. Itu jadi yang pertama, saya ulang lagi, masalah mengajar tergantung guru semua. Saya yakin guru semua pintar dan bisa model-model pembelajaran bermacam-macam. Ini cocoknya untuk jam berapa gitu ya. Jadi kalau jam pertama, jam kedua sampai jam terakhir, walaupun materinya sama, cara penyampaiannya berbeda,
beda gitu ya. Kalau siang diceritakan itu pasti tidur, tapi kalau pagi mungkin ya tidak. Maka dibikin cocoknya apa, pinternya guru aja. Artinya model pembelajaran tidak penting harus ini modelnya. Bisa saja terjadi model guru itu sendiri dipadukan dari berbagai macam model. Makanya kuncinya nomor satu yaitu pengelolaan kelas. Kalau pengelolaan kelas itu bisa, jam pagi memang mudah, jam sore memang susah. Maka bisa-bisa guru supaya menarik gitu ya. Makanya supaya menarik guru itu harus menguasai satu materi, dua model pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu mengulangi lagi masalah emosional. Yang penting guru sama murid itu akrab gitu ya. Kalau akrab biasa jadilah guru yang datangnya ditunggu-tunggu sama murid. Bahkan guru itu dijemput murid supaya mengajar. Bahkan kalau bisa, kalau perlu, walaupun tidak ada jam, kalau guru itu nganggur, supaya murid itu senang dijemput sama murid. Nah, itu murid yang guru yang ditunggu kehadirannya, gitu ya. Jangan guru baru datang, assalamualaikum, bertanya kapan pulangnya. Gitu. Itu berarti keberadaan guru itu tidak disenangi sama murid. Ya introspeksi diri aja, kurangnya saya di mana gitu. Jadi murid itu kalau senang ya di kelasnya pasti ikhlas dan mendengarkan. Ya kiranya terima kasih, intinya sama itu ya. Yang penting bisa-bisanya guru dan kedekatan guru. Kalau sedikit lagi ya, kalau emosional, kalau masalah masalah peserta didik, kalau di sini tuh memang susah ya. Bapaknya dia Arab, tinggal sama neneknya, ada masalah. Kalau guru nggak mungkin. Tapi apapun masalahnya, guru juga harus bisa semaksimal mungkin walaupun tidak bisa menyelesaikan masalah, supaya anak itu ya minimal dikurangi masalahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pertanyaan Pak Haji tadi, depresi sudah dijawab. Pak Haji, ada 3 ya. Dari Ibu Yayu, strategi mengajar dipentingkan. Ditambah dari Pak Al, ikatan emosi antara siswa dan guru ya bisa membantu. Dan terakhir dari Bapak Kepala Sekolah, coba modelnya, model pembelajarannya ya, bisa saja pagi nggak cocok dengan siang. Ada tanggapan Pak Haji? Cukup itu. Iya. Tepuk tangan. Ya, dari Bu Yuli, silakan. Menambahkan saja sedikit ya mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Sebetulnya ini rumit ya, seperti Bapak bilang, kalau siswa kita itu orang tuanya ada yang di Arab dan lain-lain ya. Jadi sebetulnya PSE ini awalnya harusnya dilaksanakan juga oleh orang tua, diperkenalkan. Karena bagi masyarakat atau orang tua di masyarakat kita itu standarnya keberhasilan anak dalam pembelajaran berupa akademik hanya nilai saja gitu. Sedangkan sosial emosional dari siswa atau individu atau seorang anak itu tidak kalah penting. Saya tanya tadi sama Bu Yus, kalau misalnya kurikulum merdeka itu nilai raportnya ada nilai sikap nggak gitu? Artinya nggak ada. Kalau saya sih lebih kayak kemarin ya, selain keterampilan, kemudian juga ada nilai sikap yang menggambarkan salah satunya adalah pembelajaran sosial emosional ini gitu di kelas. Makanya jangan salah gitu, karena kurangnya PSE ini makin meningkatlah peristiwa pembulian, kemudian yang Bu Yayu tadi sebut
apa tadi melukai gitu ya, melukai, kemudian tidak bisa berempati terhadap teman-temannya. Nah, itu PR-nya tuh sebetulnya bukan buat kita sebagai guru, tetapi ini juga harus diberikan pemahaman kepada orang tua siswa, entah bentuknya seperti apa gitu. Yang penting mereka tidak lagi menekankan bahwa keberhasilan anaknya itu cuma berupa angka aja gitu, nilai rapor. Padahal ada yang lebih penting dari kecerdasan emosional, karena ini akan dibawa untuk masa depan individu itu sendiri ketika dia berada di dalam masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Ya, dari Bu Yuli tadi, dari PSC ini ada masalah sosial emosional. Ya, standar penilaian orang tua memang adanya nilainya bagus kah, gitu kan? Jarang menyorot bagaimana nilai sikapnya gitu. Ya kalau kita lihat perhatikan ya anaknya seperti itu nilainya bagus-bagus, sudah bagus aja semuanya kan begitu ya, Bu ya. Itu tambahan mungkin ya. Ada lagi Bu ya tambahnya? Sudah ya. Untuk pertanyaan tadi alhamdulillah sudah terjawab dan masih ada satu sesi lagi nih. Berapa sekarang? Oh jam 2 ya. Terima kasih ya Bu Yayu yang sudah menyampaikan materinya tentang PSC tadi. Ya mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari materi ini. Ya kita mencoba mengkaji ulang ke kita semua untuk kita terapkan di peserta didik kita. Ya. Demikian, terima kasih Bu Yayu. Untuk selanjutnya diundang untuk persiapan Ibu Yesi. Tepuk tangan dulu dong buat Yayu. Ada di situ sudah siap. Cas dulu Bu. Bu Yesinya Pak. Tadi ya siap cas dulu Bu Yesi. Satu punya ya. Cas dulu Bu Yesi. Itu jatuh. Masya Allah. Ya, sesuai dengan usulan Pak Kepsek rupanya ini. Nah, untuk materi kita masih berbagi praktek baik ini model pembelajaran ya. Itu pas yang disampaikan oleh Pak Kepsek tadi. Jadi kalau ada anak yang perubahan perilaku anak terhadap penerimaan pembelajaran, salah satunya kata Pak Kepsek tadi adalah model pembelajaran ya. Nah, supaya itu bisa kita ini mari kita simak bersama materi model pembelajaran TGT yang disampaikan Ibu Dewati Yesi Aryani SPD. Kepada Bu Yesi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih
kepada Bapak Moderator Pak Hairudin atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga para Dewan Guru sekalian. Di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu, karena saya juga baru mempelajari, jadi kita berdiskusi bersama-sama. Sebelumnya, izinkan saya membaca pantun dulu. Jangan lupa catatnya. Air beriak tanda dalam. Terima kasih. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi pantunnya. Biarkan kayu menjadi abu, abunya putih bagaikan susu. Selamat datang Bapak dan Ibu. Tetap semangat, janganlah lesu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas semangatnya. Jujur saja ini baru pertama kali saya menjadi pemateri. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun ada miskomunikasi. Semoga kita saling memahami. Amin. Baik Bapak Ibu, di sini kita sama-sama belajar melanjutkan tadi dari materi Bu Yayu, bahwasanya di dalam kelas memang ada kalanya sosial emosional itu terlihat Bapak Ibu, dan ketika ada di dalam pembelajaran tentu kita harus banyak menerapkan model pembelajaran dan salah satunya adalah model pembelajaran TGT. Flashback dulu Bapak Ibu, kenapa saya mengambil model pembelajaran TGT. Jadi sebenarnya model pembelajaran TGT ini sudah lama ada, tapi baru saya ketahui kemana aja gitu. Karena saya hobi scroll TikTok, nah itu muncul, oh ada ya model pembelajaran seperti ini, tapi ini lebih terarah mungkin ya, lebih terarah. Ada modul ajarnya juga dan bisa digabungkan dengan PSE juga. Sebenarnya kita sering melaksanakan ini, tapi kita secara tidak langsung gitu. Apakah ini namanya model TGT? Tidak ya, tapi setelah kita tahu, oh seperti ini ada sintak-sintaknya, ada berupa langkah-langkahnya, baru kita tahu bahwasanya ini sebutannya adalah model pembelajaran TGT. Historinya dulu ya Bapak Ibu, latar belakang kenapa ada model pembelajaran TGT. Jadi ada yang namanya paradigma pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Jadi hadirnya paradigma tersebut merupakan respon dari masih dominannya model pembelajaran konvensional dalam pendidikan. Model pembelajaran seperti ceramah, pidato, dan mengerjakan soal-soal tertentu membuat suasana kelas menjadi tidak harmonis. Nah, dengan adanya seperti itu, ada upaya mengatasi permasalahan di dalam pembelajaran, dan motivasi inilah yang menjadi pembuka jalan bagi perubahan di masa yang akan datang. Salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran dengan metode TGT. Nah, TGT itu adalah Team Games Turnamen. Jadi ada 3 komponen di dalamnya. Untuk historinya, TGT ini ternyata sudah pertama kali dikenalkan oleh David De Vries dan Kate Edward pada tahun 1972. Jadi itu udah lama sekali, bahkan sebelum saya lahir itu sudah ada. Ya, tapi baru saya tahu sebulan 2 bulan ini Bapak Ibu. Jadi dikembangkan lagi oleh De Vries dan Robert Edward Slavin pada tahun 1978. Nah, De Vries ini 1980 mengatakan bahwa TGT itu merupakan model pembelajaran kooperatif. Pengertian model pembelajaran TGT
adalah sebuah pembelajaran dengan menerapkan strategi kelompok, jadi cooperative learning. Jadi di dalam kelas tentu harus ada kelompok belajar. Tipe model pembelajaran ini melibatkan semua aktivitas siswa tanpa membedakan status sosial, menggunakan siswa lain sebagai tutor sebaya, dan menerapkan metode belajar dengan bermain. Jadi mungkin seperti Bapak Kepala sampaikan tadi, bisa jadi ini untuk di jam terakhir karena memang membutuhkan waktu yang agak banyak kalau dalam pembelajaran dipadukan dengan bermain. Satu kelompok untuk model pembelajar TGT biasanya beranggotakan 5 atau 6 orang. Kemudian pada tiap kelompok akan memiliki anggota dengan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang berbeda-beda. Nah, tadi ya Bapak Ibu, model pembelajaran TGT menurut De Vries dalam Team Games Turnamen The Team Learning Approach 1980, TGT adalah model pembelajaran yang mengatur kembali kelas ke dalam kelompok beranggotakan 4-5 siswa, di mana masing-masing kelompok punya anggota dari semua tingkat prestasi. Apakah ini bisa diferensiasi Bapak Ibu? Bisa ya Bapak Ibu diferensiasi ataupun secara heterogen atau homogen kelompoknya. Metode TGT terdiri atas kegiatan yang meliputi teaching, presentasi, dan pengajaran oleh guru, tim studi, belajar secara berkelompok, turnamen perlombaan, dan recognition, pengakuan dan penganugerahan. Sistem yang diterapkan dalam metode ini menekankan pada game sebagai kegiatan belajar yang bertujuan untuk memacu, memotivasi, dan jiwa kompetisi peserta didik, baik fisik maupun mental dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi kita sebagai guru tentu berperan penting dalam pembelajaran ini atau dalam permainan ini ya, model pembelajaran ini. Kelebihan pembelajaran TGT ada banyak, tapi saya ambil 5. Salah satunya dalam melatih peserta didik mengungkapkan atau menyampaikan gagasan atau idenya. Yang kedua, menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai. Membuat peserta didik lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. Membuat peserta didik lebih rileks dan senang karena adanya kegiatan berupa game dan turnamen, serta meningkatkan kebaikan budi dan kepekaan untuk lebih bertoleransi satu sama lain. Tapi di sisi lain juga menjadikan siswa berpengalaman dan memberikan kesan kepada siswa dalam pembelajaran. Biasanya kalau siswa sudah senang pasti ingin lagi gitu, ingin merasa dimotivasi, dihargai, dan apalagi kalau sudah diberikan penghargaan pasti siswa lebih senang lagi di dalam pembelajaran. Namun di balik ada kelebihan ada juga kelemahannya, yaitu pastinya kalau bermain membutuhkan waktu yang lama. Terkadang 2 jam pelajaran saja tidak cukup karena harus membutuhkan banyak yang namanya membuat kelompok atau memberi pemahaman kepada siswa. Terkadang siswa harus benar-benar kita instruksinya tuh harus benar-benar sesuai gitu. Karena kadang siswa sudah diberi instruksi apa Bu gitu ya. Kadang-kadang bertanya lagi. Nah itu butuh waktu yang lama. Yang kedua, waktu yang digunakan untuk diskusi siswa cukup banyak, bisa melewati waktu yang sudah ditentukan, waktu juga. Dan beberapa siswa dengan kemampuan lebih biasanya sulit memberikan penjelasan untuk teman-teman mereka. Ada yang bisa tutor sebaya, ada juga yang tidak bisa gitu. Jadi harus memberikan pemahaman. Bapak Ibu, ada komponen utama. Komponen utama dalam penerapan TGT menurut Slavin. Yang pertama adalah presentasi kelas atau class presentation. Pada awal pembelajaran, di sini guru bisa memulai dengan menyampaikan materi ajar, tujuan pembelajaran, dan pokok bahasan. Kita harus memberikan motivasi dan dorongan agar siswa dapat berkompetisi dengan jujur, adil, dan antusias dalam pembelajaran.
Jadi guru mempresentasikan dan menjelaskan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, yang kedua adalah pembentukan tim atau kelompok. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil, bisa beranggotakan 4 atau 5 sesuai dengan jumlah siswa. Dan di sini kita sebagai guru harus memegang kendali bahwasanya tidak ada kelompok yang lebih dominan dari kelompok lainnya. Jadi harus sama rata, harus sesuai gitu. Kadang-kala ada siswa yang inginnya sama temannya yang itu-itu saja. Jadi bagaimana kita sebagai guru menerapkan bahwasanya kelompok itu semuanya sama dan harus saling bekerja sama. Dan juga kita bisa meratanya itu dengan melakukan kajian terhadap hasil ujian, jenis kelamin, etnik, ras, dan psikologi peserta didik. Atau kalau saya biasanya membuat kelompok berdasarkan takdir gitu ya. Jadi pakai arisan sistemnya gitu ya. Jadi kalau misalnya puzzle harus digabung, berarti itu adalah kelompok kalian, tidak boleh ada yang protes. Dan alhamdulillah selama membagikan kelompok, siswa menerima dan terus bekerja sama, tidak ada yang protes kalau berdasarkan takdir. Itu ya Bapak Ibu. Nah, fungsi kelompok itu adalah untuk memicu interaksi antar peserta didik. Setiap kelompok harus mempelajari lembar materi ajar dan mempersiapkan anggota agar dapat bekerja sama untuk hasil yang optimal pada saat game. Selanjutnya adalah permainannya. Permainan itu bisa berupa apa saja, bisa yang manual, tradisional, ataupun berupa digital yang ada di secara gratis ya Bapak Ibu, seperti di Quizizz atau Word Wall atau Kahoot, itu secara digital. Atau kalau manual, kita bisa dadakan membuat pertanyaan lalu ditulis, atau siswa dibagikan pada siswa LKPD-nya dan siswa diharapkan untuk menjawab satu persatu. Selanjutnya adalah turnamen. Nah, pada saat ini, pada tahap ini masing-masing perwakilan kelompok maju dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Itu turnamen ya Bapak Ibu. Jadi model pembelajaran kompetisi ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa, kekompakan kelompok, dan rasa kepedulian satu sama lain. Apabila komunikasi di antara anggotanya baik, maka skor yang didapat akan maksimal. Dan yang terakhir adalah penghargaan. Tentu saja jika ada yang nilainya lebih atau lebih cepat, kita harus mengapresiasi siswa dengan memberi penghargaan peserta didik. Dan guru memberikan evaluasi sekaligus apresiasi kepada kelompok terbaik. Jadi TGT itu mempunyai 5 komponen, yang satu presentasi kelas, itu dari guru. Semuanya dari guru ya Bapak Ibu. Jadi kita yang mengendalikan di dalam kelas. Yang kedua tim, ketiga permainannya, keempat turnamen, dan kelima penghargaan kelompok. Bapak Ibu, di sini saya ada contoh dari TikTok. Ini internetnya nggak bisa. Yang pakai wifi, yang 26 yang coba. Ya, bisa punya saya di. Ini. 3 kali. 1 bulan 3 kali. 2 1. Kita ya. Semuanya. Kalau lihat 3 kali. Boleh Bu. Orang ini sama cuma dihitung. 2 2 1 saya ganti jadinya 2 2. Kelas sebelahnya 2 3. Ini ada contoh Bapak Ibu. Kalau ini berdasarkan materi ajarnya Bapak Ibu.
Jadi bisa berupa apa saja, dan ini bisa berupa puzzle atau berupa pertanyaan terbuka, atau bisa PPS. Tidak hanya bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, bisa juga matematika atau IPS, bisa Bapak Ibu. Jadi anak bergerak, karena anak memang sukanya bergerak ya, apalagi kalau jam terakhir. Kalau ini permainannya Bapak Ibu, jadi anak bisa dengan melangkah terlebih dahulu gitu, tidak langsung menjawab seperti itu. Pilih dua kelompok yang akan bermain lebih dulu. Masing-masing anggota kelompok akan bermain secara Ya, kayaknya lebih seru ya Bapak Ibu, apalagi kalau jam terakhir. Ini merupakan permainan astafel. Peserta lain dapat melanjutkan permainan bila peserta sebelumnya telah menyelesaikan seluruh misi. Setelah berhasil mengikuti jejak menyamakan telapak kaki ya arahnya. siswa Ya, jadi ada telapak kaki dulu, itu gamesnya dulu gitu. Bisa gamesnya dengan dadu atau apa gitu. Ini salah satu contoh. Percepatan mengisi jawabannya. Ya, Cepat-cepatan mengisi. ya bisa mengisi cepat jawaban. Nanti ditambah skor Bu. Nanti kalau hasilnya berapa ditambah, itu yang paling benar besar berarti yang jawaban. Ya, ini contohnya, salah satu contohnya Bapak Ibu ya. Sebenarnya banyak contohnya di TikTok atau di YouTube. Tapi saya ambil dua, dan saya pun pernah mencoba, tapi mohon maaf agak rusuh. Ya, ini contoh modul ajarnya dulu Bapak Ibu. Modul ajarnya disamakan dengan Bu Yayu tadi. Kemarin Pak Dani ingin Oh, mak lupa. saya nggak bisa. Lama sih. Hah? Masih itu bahasa Indonesia. Modul ajarnya sudah ada Bapak Ibu, jadi nanti ditambahkan dengan yang PSE. Jadi modul ajarnya itu ada PSE-nya, ada juga bentuk ininya ya. Saya ngambil dari Google, tapi ATM ya Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi siswa dan juga materi yang saya ajarkan. Sama ya. Waktu itu saya udah pernah mencoba di kelas 7 dan 9, tapi memang agak rusuh dan ya dikondisikan dengan anak siswa kelas 7-nya ya Bapak Ibu, tapi anak-anak senang dan juga anak-anak lebih aktif gitu dan mau berbaur gitu. Apalagi di kelas 7 anak-anaknya ya berkubu-kubu, tapi ketika diberikan kelompok harus ini, mereka mau dan mau melaksanakan tugasnya juga. Tinggal materi apa sih? Ini udah Jalan
Iya. Sudah ya Bapak Ibu, alhamdulillah, terima kasih Pak Dani. Jadi ini adalah modul ajar untuk tadi TGT. Saya mengambil topiknya adalah menelaah eksplanasi dalam bentuk sajian visual poster. Di sini capaian dan tujuannya hampir sama Bapak Ibu ya. Media pembelajaran, strategi pembelajarannya kooperatif, modelnya TGT, metodenya ceramah, diskusi, game, penugasan mandiri. Nah di sini ada KSE-nya yang tadi Bu Yayu di awal ya sudah memberikan materi. Jadi ada KSE di dalam modul ajarnya. Untuk pendahuluannya hampir sama, yang berbeda adalah di kegiatan inti. Sintaksnya TGT itu ada 5 fase. Fase pertama adalah presentasi kelas dilakukan oleh guru. Fase kedua belajar dalam kelompok tim, membagi kelas menjadi beberapa tim. Fase ketiga permainan atau gamesnya. Fase keempat pertandingan atau turnamen, dan yang terakhir adalah rekondisi tim atau penghargaan kelompok. Penutupnya pun ada KSE-nya. Dan sudah lampirannya berupa formatif, sumatif, dan ini adalah contoh LKPD-nya soal TGT Bahasa Indonesia mengenai materi poster. Dan yang terakhir adalah ini, mohon maaf Bapak Ibu, ini adalah pada saat saya coba-coba gitu. Ini belum secara ini Bapak Ibu, belum secara niat. Jadi ini di kelas 7A, siswa diminta oleh saya untuk belajar di buku paket dan membagi berapa soal untuk ke depan nantinya. Jadi mereka mau gitu berkelompok. Maaf ya Bapak Ibu kalau agak rusuh. Ya ini sedang berkompetisi, jadi langsung ya, harusnya saya menerapkan itu dulu. Iya, nggak sampai. Tapi berusaha gitu Bapak Ibu, berusaha untuk saya kasih batasan waktu yang paling cepat, nanti saya kasih skor, nanti selanjutnya dibahas gitu, nanti nilai yang tertinggi ditambahkan dengan skor kecepatan. Maaf Bapak Ibu, saya agak cerewet ya Bapak Ibu. Ini secara sederhana Bapak Ibu dadakan gitu. Saya tidak membuat materinya secara kompleks. Harapannya adalah satu-satu maju. Ternyata siswa senangnya bergerombol gitu Bapak Ibu. Jadi ya dimaklumi, tidak apa-apa. Jadi bergerombol ya, harapannya satu-satu. Maaf. Ya hanya itu Bapak Ibu. Rodia maju karena dibagi tiap tim harus maju Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Makan ikan durinya tertelan. Sepertinya harus membeli degan. Terima kasih saya ucapkan. Apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini menarik sekali materinya nih. Tadi pertanyaan Pak Haji terjawab sudah ya. Tinggal dipraktekkan ya. Itu tadi ya. Luar biasa penyampaiannya Bu. Biasa jadi masukan nih, pengen mencoba juga. Ya, ya. Ada yang mau? Oh ya, rupanya sudah tuh Pak Kepsek baru langsung. Ya silakan Pak Kepsek. Mudah-mudahan ini yang pertama
langsung dikat. Saya tidak bertanya ya Bu ya. Kelemahannya kan salah satu mbak kelompoknya kan susah. Pengalaman saya itu kalau waktu jadi guru dulu ya, sekarang kan bukan guru ini. Pertama itu membagi kelompok. Kelompok itu usahakan yang merata, yang pintar ada, yang paling bodohnya ada. Satu kelas itu ada 3 kelompok. 3 kelompok, kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 itu berarti pakai angka, gitu ya, pakai angka. Itu kelompoknya di apa itu? Situasional aja. Di sejumlah siswanya berapa dibagi, gitu ya, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Yang dua kelompok 1, 2, 3 kan udah ya. Yang kedua anggapannya itu kelompok nama buah-buahan, kelompok anggur, B-nya itu apa, atau C-nya apa gitu ya. Itu lainnya berbeda. Tapi usahakan yang pintar ada, yang bodoh ada. Yang ketiga kelompok binatang, misalnya ayam, misalnya gajah, misalnya apa gitu ya. Jadi guru itu memberi tugas kepada anak punya kelompok permanen. Tapi jumlahnya kelompoknya itu berbeda-beda. Ada kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya, kelompok ayam, kelompok nama bunga gitu. Jadi misalnya ada 3 kelompok. Jadi kalau mau seperti itu, nah tinggal gurunya ngomong aja. Ibu pengennya kelompok nama buah-buahan, udah ngumpul sendiri gitu ya. Jadi jangan mau menerapkan metode seperti ini baru bikin kelompok. Habis sih waktunya ya. Jadi anak itu sudah punya kelompok. Kemudian masalah gamenya itu tergantung pada kreativitas gurunya masing-masing. Gamenya kemana itu termasuk saya yakin guru itu banyak idenya ya. Ada yang model ngisi tulis di depan, ada yang modelnya semacam semak gitu. Memang kalau gitu nggak ada yang ngantuk. Tapi kalau yang kelemahannya itu kalau diulang-ulang dengan model yang sama, biasanya murid itu tidak memperhatikan. Supaya memperhatikan ya paling sekali 2 kali, nanti modelnya boleh sama, gamenya yang berbeda gitu ya. Gamenya berbeda, nanti hasilnya apa. Tapi kelemahan yang kedua itu yang jendel tetap jendel, yang pintar semakin pintar gitu. Terus apalagi dilupakan game itu kan dilupakan, dikasih jempol aja, gambar jempol atau bintang udah. Nomor 1 kasih jempol berapa atau bintang berapa. Nah, itu terus kalau yang kelompok sering kalah itu diledek sama yang pintar gitu loh. Kadang-kadang kita harus guru bisa menyikapinya. Ya, sekali lagi pertama guru harus punya kelompok permanen. Jadi kalau mau bagi kelompok itu cepat. Kedua kreativitas gitu ya. Tapi kalau sering diulang-ulang dengan game yang sama, murid itu akan maksimal 3 kali. Tapi jangan berturut-turut. Nanti kalau udah lama gamenya itu lagi. Nanti udah lama gamenya itu lagi. Itu terserah kreativitas murid. Tapi kelemahannya yang tadi, yang pintar semakin pintar, yang bodoh tetap bodoh, tetap jendel gitu ya. Gamenya apa saja ada yang pintar gitu ya. Tuh, makanya yang jelas semua model itu ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Makanya dalam penelitian saya itu dulu waktu tes kepala sekolah itu ya, tes kepala sekolah udah lulus maksimal 3 kali model. Setelah 3 kali ke sana semakin sering semakin ngaco lagi. Tapi yang jelas jam siang harus banyak-banyak permainan.
biar tidak ngantuk. Yang kesekian kali kelemahannya guru harus menyiapkan malam harinya gitu ya. Kalau ibu kadang-kadang dimarahi sama bapaknya gitu. Semuanya sampai jam sekian menyiapkan, baru nanti diterapkan di sekolah. Jadi guru itu akan lebih disibukkan untuk mempersiapkan permainan. Jangan hanya pas mau disupervisi aja bagus, pas selanjutnya kembali seperti semula. Itu ya Bapak Ibu, saya yakin model pembelajaran sudah banyak. Tidak harus demikian gitu ya. Kalau Bapak tadi bisa dimodif, bisa divariasi modelnya. Model namanya sembarang. Kalau Bapak Dokter itu model apa bukan nih? Model gaya saya sendiri Pak. Gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting intinya pinter, memperhatikan. Nah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan pertanyaan, banyak nambahin ke guru aja. Ya, terima kasih Pak Kapsek. Tambahan tadi itu tentang ya pembagian kelompok salah satunya tadi. Nah, memang intinya di situ juga. Kata Bu Yesi, lamanya di pembagian kelompok. Saya rasa kita semua merasakan itu pembagian kelompok, ada yang nggak mau, ada yang mau ya. Ya tapi itu tantangan lah ya. 15 menit lagi jam 3. Ada yang mau nanya? Silakan yang mau tanya. Pak Haji, ada lagi pertanyaannya? Dari saya cukup. Dari Pak Haji cukup. Dari yang lainnya? Harapan Pak FC kan terakhir. Oh, harapan berarti harapan kita bersama ya. Ya itu tadi luar biasa penyampaian dari dua pemateri kita. Mudah-mudahan materi yang disampaikan tadi itu menginspirasi kita di dalam pelaksanaan tugas keseharian kita sebagai guru. Jangan bosan dan terus semangat. Ya, makan nasi pakai ikan. Terima kasih ya, perhatiannya. Di pantai di bawah rembulan, sampai jumpa yang akan datang. Itu saja mungkin ya. Kita sama-sama tutup tabel yang ke-7 kata Pak tadi ini dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Teman-teman, yang terakhir pemberian sertifikat untuk narasumber kita. Untuk Ibu Yayu dan Ibu Yesi dipersilahkan di depan. Untuk yang memberikan kepada Ibu Yayu yaitu Ibu Yulia Kusmayati SPD. Untuk yang memberikan ke Ibu Yesi adalah Ibu Yustika. Oke, sekarang kita silakan maju untuk dokumentasi. Pak Al, silakan Pak Al. Kelihatan mau ngumpetin HP. Ya, silakan. Ya, di tengah ini Bu Yuli ininya, sertifikatnya buat. Ini Bu Yayu, yang ini Bu Yesi. Neng Yus mana? Nah ini ya. Agak ke sebelah sini, biar kelihatan. Pakai HP asli, cuman pakai ini laptop pada, lalu penghasilnya ini pada ini gimana?
Tadinya mau warnanya enggak, ini warnanya padat, pakai laptop padat kok warnanya enggak keluar ya? Nanti diganti. Baik teman-teman, sebelum ditutup, ini kan ada waktu 15 menit lagi. Saya mohon waktunya 5 menit, boleh ya teman-teman ya? Sebentar saja, paling lama 10 menit insya Allah. Jadi di bawah jam 3 kita sudah selesai. Ini ya, oh ya dimatiin tidak apa-apa, dibiarin juga nggak apa-apa. Karena terkait pembelajaran kita juga. Ya. Oke teman-teman, ini terkait